Assalamualaikum Matkem Lovers, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Simak videonya sampai habis ya, semoga bermanfaat. Oke guys, kita bahas nomor 1 ya. Dalam suatu ruangan terdapat 8 anggota dewan. Ya, berarti diketahui N-nya adalah 8. Akan melakukan rapat dengan duduk di meja yang melingkar. Berarti 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Tuh, gapat, 6, 7, 8. 8 orang atau 8 dewan duduk melingkar. Jika Yola dan Nesa mengikuti rapat tersebut dan mereka ingin duduk berdampingan, ini Yola sama Nesa nih, ya, Yola sama Nesa ingin duduknya berdampingan terus, maka banyaknya susunan duduk para anggota rapat adalah, nah, kalau ada yang mintanya duduk berdampingan terus, maka dianggap dia adalah satu anggota. Jadi yang tadinya 8 anggota, itu kita anggap menjadi 7 anggota. Ini kita buat satu anggota nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ya, terus ada clue-nya duduk melingkar. Kalau misalkan duduk melingkar, itu adalah permutasi siklik, ya kan? Ya, kita masuk ke rumus permutasi siklik. P sama dengan N-1. Ya, jadi P 7 kurangi 1, maka P 6, artinya 6 faktorial. Oke, tapi belum selesai ya, Dek. Karena Yola sama Nesa tuh bisa pindah-pindah nih. Karena Yola atau Nesa itu bisa pindah tempat ya. Yang tadinya Yola di sini, bisa juga Yola pindah ke sini. Maka ini bisa bertukar tempat. Maka jadinya 6 faktorial dikalikan 2 faktorial. Mana, Dek? Jawabannya D. Oke, kita masuk ke pembahasan nomor 2. Jika 8 teknisi, ya ada teknisi sebanyak 8 orang dan ahli sebanyak 6 orang menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 10 hari. Sedangkan 48 teknisi dan 26 ahli dapat menyelesaikan selama 2 hari. Pertanyaannya, jika 20 teknisi dan 15 ahli dapat menyelesaikan pekerjaan selama berapa hari ya? Kita cek. Sebenarnya tujuan pembandingan 2 ini untuk menentukan ini suatu soal berbanding lurus atau terbalik. Coba ya deh kita lihat. Ini angkanya sedikit, hasilnya angkanya besar. Tapi kalau sini angkanya besar, hasilnya angkanya sedikit. Makanya soal berbanding terbalik. Ya. Oke. Nah, karena dia berbanding terbalik, maka kayak gini deh. Nah, kayak gini. Oke, misalkan saya bandingkan dengan teknisi aja deh. Nah, nanti jadi gimana nih? 8 per 20 sama dengan X per 10. Ya, X per 10. Oke, 20 bagi 10 itu adalah 2. Maka X-nya ketemu 4. Coba kita bandingkan dengan yang ahli. Sama nggak ya? Kita ya. Ini ke sini. Berarti 6 per 15 sama dengan X per 10. Oke, 10 bagi 5, 2, 15 bagi 5 itu 3, 6 bagi 3 itu 2, 2 kalikan 2 itu juga 4. Oke guys, jadi waktu yang dibutuhkan adalah 4 hari. Oke, kita bahas nomor 3 deh. Diketahui persegi panjang ABCD. Saya buat ya, persegi panjang ABCD gitu ya. AB-nya adalah akar 15, AD-nya itu akar 5. Pertanyaannya, jika E merupakan titik potong diagonal, ini adalah diagonalnya nih, seperti ini ya. Nah, titik potongnya mana dek? Ini titik potongnya adalah E. Pertanyaannya, berapakah besar sudut BEC? BEC, ini yang kita cari ya. Nah, langkah pertama kita berarti mencari panjang diagonal AC ya. Gimana caranya? Berarti kan sini sama aja akar 5 ya dek. Maka ini kita bisa menggunakan Pythagoras ya. AC
sama dengan akar 15 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat. Begitu kan ya? Akar 15 tambah 5, 20. 4 kalikan 5, 2 akar 5. Oke, AC 2 akar 5 terbagi menjadi 2 sama besar kan ini ya. Maka ini jadinya akar 5. Otomatis ini kan sama juga deh. Ini juga akar 5. Kita lihat deh segitiga ECB. Dia membentuk segitiga sama sisi. Kalau sama sisi, sudutnya berapa semuanya? Ya 60 dong. Oke, maka sudut BEC itu adalah 60 derajat. C. Oke, kita membahas nomor 4. 10 siswa mengikuti suatu tes ya. Ada 10 siswa nih. Kita anggap adalah U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10. Jika nilai tes tersebut memiliki jangkauan, diketahui jangkauannya 45. Dengan nilai terendah berarti U1-nya ya. U1-nya 50. Kuartil ketiganya, kuartil ketiga itu adalah Q3, Q3-nya 90 dek. Maka 3 nilai tertinggi berarti U8, U9, U10 yang kita cari ya. Oke, dari jangkauan dulu dek. Seret, kita buat jangkauan. Rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Jangkauannya itu 45 ya. Terbesarnya kita nggak tahu nih. Yang terkecilnya kan udah ada tuh 50. Maka U10 adalah 95. Berarti nilai terbesarnya 95. Oke. Berarti yang ada 100-nya salah ya dek. Next kita masuk ke Q3. Q3 ya. Berapakah nilai Q3? Coba. Ini kan nilai Q2. Tuwaga Padma ya, memisahkan 2 sama banyak suku. Lah Q3-nya itu di sini dek. 1 hilang. Inilah Q3 ya. Kalau Q1-nya mana dong? Ini hilang. Inilah Q1 ya. Maka Q3-nya ketemu dong. Q3 itu berada di U8. U8-nya 90 ya. Nah, berarti sini udah ketemu 95, ini adalah 90. Maka U9 berapa dong? Gak mungkin U9 itu 85. Kan kurang dari 90 ya, harusnya lebih besar dari 90. Mana lagi dek? Ini juga salah. Oke, jawabannya yang mungkin adalah D. Oke, pembahasan nomor 5 deh. Kita masuk ke soal pertidaksamaan rasional ya. Langkah pertama kita masukkan dalam satu ruas. Jadinya X-2 dibagi X plus 3 dikurangi 2X min 3 per 2X kurang dari sama dengan 0 ya. Kita samakan penyebutnya. Kita kalikan silang deh. 2X X min 2 dikurangi 2X min 3. Sininya X plus 3 per X plus 3 2X kurang dari sama dengan 0. Oke, 2X kuadrat min 4X min 2X kuadrat. Ini 2X kalikan 3, 6X kurangi 3 itu 3X. Karena negatif maka min 3X. Min 3 kalikan 3 min 9 kalikan negatif plus 9. Oke. X plus 3 2X kurang dari sama dengan 0. Oke, hilang ya. Ya, min 4 min 3 maka jadinya min 7X plus 9 per X plus 3 2X kurang dari sama dengan 0. Oke, setelah ini atas dan bawah itu dibuat 0 ya dek. Min 7X plus 9 sama dengan 0. Dan penyebut itu selalu berlaku tidak boleh sama dengan 0. Oke. Nah, maka jadinya X tidak boleh sama dengan min 3. X tidak boleh sama dengan 0. Yang ini gimana dek? Min 7X, ini min 9, X berarti sama dengan 9 per 7. Setelah itu kita buat garis bilangan ya. Mbak letakkan di sini. Min 3, 0, sininya 9 per 7. Kita buat angka 1 aja ya, yang gampang ya. Yuk kita masukkan kemana nih uji cobanya? Masukkan ke persamaan yang hasil akhirnya. Masukkan angka 1, 9 kurangi 7 positif
Kita masukkan angka 1 ya, positif juga ya. Positif bagi positif, maka negatif, negatif, positif. Berselang-seling, oke? Yang ditanya itu adalah kurang dari, maka carilah yang negatif. Maka HP adalah X lebih besar dari min 3 tapi kurang dari 0, atau X lebih besar sama dengan 9/7. Inilah HP-nya. Mana ya, Dek? Oke, jawabannya adalah C. Next, nomor 6, Dek. Hasil kali semua nilai X yang memenuhi persamaan ini ya, pangkat eksponen. Oke. Nah, ini kita lihat, kalau kita jabarkan, berarti kan 2 pangkat X kuadrat dikurangi 3, 2 pangkat X dikalikan 2 pangkat 2 ditambah 32 sama dengan 0. Nah, ini adalah eksponennya, bisa kita rubah menjadi 2 pangkat X, anggap P. Maka jadi gimana ini? P kuadrat min 4 kalikan 3 itu 12 ya. 12P ditambah 32 sama dengan 0. Nah, seperti ini deh. 32 tuh 8 kalikan 4. Biar min 12 maka sini min ya. Maka P sama dengan 8 atau P sama dengan 4. Oke? Nah, saya kesini aja ya. P itu adalah apa? 2 pangkat X. Maka 2 pangkat X sama dengan 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Maka X sama dengan 3. Yuk, 2 pangkat X sama dengan berapa? 4. 4 itu adalah 2 kuadrat. Maka X-nya adalah 2. Yang ditanya hasil kali semua nilai X. Maka 3 kalikan 2. Jawabannya 6, Dek ya. Oke, kita masuk ke pembahasan nomor 7. Manakah yang bukan merupakan fungsi ya? Suatu fungsi kalau dibuat grafik, langkahnya gimana nih, Dek? Langkahnya kita buat garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, kayak gini nih, Dek. Lah, yang dikatakan fungsi, maka grafik tidak boleh terpotong lebih dari 2 titik. Contoh ya. Nih, sejajar. Terpotong hanya 1 titik, maka dia adalah fungsi. Kita sejajarkan dengan sumbu Y, terpotong 1 titik, maka dia fungsi. Nah, dia adalah fungsi. Yang ini gimana? Nah, fungsi terpotong hanya 1 titik ya, kurvanya ya. Coba yang ini deh. Nah, kita vertikalkan terhadap sumbu Y, terpotong berapa titik di kurva? Ternyata lebih dari 1 titik, maka ini bukanlah fungsi. Begitu ya. Oke, pembahasan nomor 3. 5 tahun yang lalu, kalau ada kata-kata yang lalu, maka min gitu ya. Misalkan ibu saya anggap X 5 tahun yang lalu, berarti umurnya ibu 5 tahun yang lalu adalah 2 kali umurnya anak. Misalkan anak saya anggap Y, 2 kali umurnya anak ya 5 tahun yang lalu. Begini deh ya. Terus saat ini, berarti saat ini kamu nggak perlu pakai min, nggak perlu pakai plus ya. Saat ini perbedaan umur ibu dan anak adalah 20 tahun, berarti X dikurangi Y itu hasilnya 20 tahun. Pertanyaannya, jadi saat ini umur ibu dan anak berapa? Oke, nah ini kan ketemu nih, X min 5 sama dengan 2Y min 10, ya enggak? Maka X min 2Y sama dengan min 5 nya pindah ruas plus 5 min 5 ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita bisa eliminasi dong. X min Y sama dengan 20. X min 2Y sama dengan min 5. Kita bisa menghilangkan X min Y min 2. Maka jadi plus 20 min 5. Jadi umurnya anak 25. Maka umurnya ibu berapa dong? X min Y sama dengan 20. Berarti kan berapa dong? X min 25 sama dengan 20. Maka umurnya ibu 45. Oke. Ya. Next, kita masuk ke soal nomor 9. Roni berumur 20 tahun pada setahun yang lalu. Oke, hampir sama kayak nomor 8 ya. 1 tahun yang lalu. Nah, misalkan umurnya Roni saya anggap X. Berarti X 1 tahun yang lalu. Berarti X min 1 umurnya 20.
Misalkan Boni saya anggap Y. Boni 5 tahun mendatang. Berarti kan Y ditambah 5 tahun mendatang. Umurnya adalah 26. Begitu ya. Bagaimanakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P itu nilainya adalah umurnya Roni dikurangi Boni ya. Yuk kita cari aja, berarti X berapa dek? Min 1 punya ruas, berarti X nya 21 kan? Y nya berapa dek? 5 punya ruas kan min 5, 26 kurangi 5 berapa dek? 21. Jadi X kurangi Y, 21 kurangi 21, 0 doh. Inilah P. Q nya min 1, maka dengan kata lain P lebih besar daripada Q ya. B. Oke, kita masuk ke soal nomor 10. Perhatikan angka dalam tabel, lengkapi kolom yang kosong. Kalau soal kayak gini kita harus coba-coba ya. Nih, saya udah punya, ketemu caranya kayak gini deh. Ternyata ini adalah penjumlahan 4 kotak ya. 5 ditambah 6. Ini juga dijumlah, ini dijumlah. Nanti hasilnya sama setiap 4 kotak penjumlahan ya. 5 ditambah 6 itu 11, 11 tambah 1, 12. Ini hasilnya 12 deh. Coba yang ini, 3 tambah 4 itu 7, 7 tambah 3 itu 10, 10 ditambah 2, 12 juga ya. Coba yang ini, 4 kotak sini, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 7, 12 juga. Berarti ini juga dijumlah, nanti hasilnya 12 ya. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah berapa biar 12? Jawabannya 5 dong. Iya, jawabannya B ya. Oke, sudah ketemukah kalian poin 11 ini? Nah, ternyata mencari nilai X dengan pola seperti ini, dek. Kita jumlahkan nih segitiga ini, dek. Nah, ya. 9 tambah 5, 14. 14 tambah 7, 21. 7 tambah 7, 17. 17 tambah 4, 21 juga. Nih, kita jumlahkan lagi ya. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 15, 21 juga. Oke. Nah, berarti ini gimana? 15 tambah 3, 18. Biar 21 tambah berapa dong? Tambah 3. Maka X-nya adalah 3. Ya. Oke, ada yang sudah dapat belum deh? Nomor 12 ini gimana ya caranya ya? Ternyata ini polanya adalah penjumlahan 2 segitiga besar. Coba kita cek ya. 6 ditambah 3 itu berapa? 9. 9 tambah 8, 17. 7 tambah 3, 10. 10 tambah 6, 16. 16 tambah 8, 24. Nah, ini sama aja. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 4, itu kan 16 ya. 16 tambah 16 kan 32. Ya, sama saja dong ini polanya. Kita bisa pakai 7 tambah 3 itu 10, 10 tambah 6, 16 ya. 7 tambah 6 itu adalah 13, maka 16 ditambah 13 itu berapa dek? 29 ya. Jawabannya adalah D.